Salam, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mister berdoa kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, puji Tuhan, kali ini kita kembali belajar agama Kristen kelas 3. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu dari bab 4. Kita akan membahas tentang lingkungan yang kucintai. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kembali mengikuti pelajaran agama Kristen. Berkatilah hati dan pikiran kami agar bisa mengerti dan memahami setiap penjelasan dari guru kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ini dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami akan memulai pelajaran kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan masuk pada pembahasan dari materi bab 4 tentang lingkungan yang kucintai. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ya. Kita melihat ada begitu banyak bencana alam yang terjadi di bumi ini, di lingkungan sekitar kita. Bencana alam itu sering kali terjadi karena atau akibat perbuatan manusia yang tidak menjaga lingkungan. Bencana alam tersebut misalnya banjir, tanah longsor, erosi, ya, asap, dan lain sebagainya. Bukankah bencana itu sering terjadi di sekitar kita? Dan itu terjadi karena kelalaian manusia, karena kesalahan manusia yang tidak mau menjaga lingkungan alam. Jika semua orang tidak bisa menjaga lingkungan alam dengan baik, tidak bisa menjaga flora dan fauna yang Tuhan ciptakan ini, maka dipastikan bumi akan rusak. Kalau bumi rusak, maka manusia terancam punah. Karena kebutuhan hidup manusia itu sumbernya dari alam. Manusia bisa hidup, bisa makan, ya semuanya sumbernya dari alam, dari flora dan fauna. Kalau flora dan fauna, lingkungan alam rusak, manusia mau hidup bagaimana? Nah, jadi manusia perlu sekali menjaga alam bumi ini dengan baik. Nah, salah satu contoh perbuatan manusia yang tidak mau menjaga alam adalah menebang pohon, menebang hutan secara sembarangan atau berlebihan tanpa disertai menanam pohon. Nah, ini berbahaya. Akibat dari penebangan hutan secara liar, sembarangan, bisa mengakibatkan bencana yang disebut bencana erosi. Apa itu erosi? Yaitu tanah menjadi terkikis oleh air hujan. Coba ya, kalau tidak ada pohon-pohonan, ya maka bukit-bukit itu bisa longsor, bisa terkikis ketika hujan lebat datang. Jadi keberadaan pohon itu penting bagi tanah.
Ya, akar-akar pohon itu bisa menjaga tanah tetap stabil, tidak terkikis. Nah, selain terjadinya erosi, penebangan hutan juga bisa menyebabkan bumi tidak memiliki banyak oksigen. Ya, bumi akan kekurangan oksigen. Padahal oksigen yang kita hirup ini berasal dari pohon-pohonan. Daun-daun itu menghasilkan ya oksigen yang sehat. Nah, kalau pohon tidak ada, maka oksigen menjadi berkurang dan ini mengganggu kehidupan makhluk hidup, bukan hanya manusia, binatang juga. Nah, jika bumi kekurangan oksigen, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia, bahkan makhluk hidup yang lain. Inilah kesalahan manusia yang seringkali dilakukan dan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lakukan itu. Di dalam Mazmur pasal 65 ayat 9 sampai 13, ya, nanti anak-anak bisa baca di sana. Di sana mengatakan bahwa Tuhan membuat bumi menjadi subur. Tuhan menyediakan makanan berlimpah-limpah di bumi ini. Dan semuanya itu Tuhan sediakan untuk kebutuhan manusia. Ya. Jadi kenapa saat ini bumi menjadi rusak, tanah tidak lagi subur? Ya, ya karena kesalahan manusia. Ya. Manusia tidak bisa menjaga alam, makanya yang tadinya subur jadi tidak subur. Yang tadinya alam sangat indah Tuhan ciptakan menjadi tidak indah. Semuanya karena kesalahan manusia. Padahal tugas manusia itu yang diberikan Tuhan adalah menjaga lingkungan, menjaga alam tetap lestari, tetap sehat, tetap bersih. Seperti di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, di sana Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa itu mewakili manusia untuk menjaga Taman Eden. Taman Eden itu ya mewakili ya keberadaan bumi, ya flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ya, itu menjadi tugas manusia untuk menjaga, melestarikan, mengusahakan bumi ini dengan baik. Ya. Kenapa Tuhan memilih manusia untuk menjaga bumi? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia memiliki akal budi. Jadi Tuhan menganggap bahwa manusia itu adalah rekan kerja, teman kerja Tuhan yang mampu menjaga bumi. Tapi dalam kenyataannya manusia tidak menjalankan tugas itu dengan baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita cintai alam ini. Kita sayangi alam ini. Ya. Bagaimana caranya? Nah, contoh perbuatan sehari-hari yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita menjaga lingkungan, ya, yaitu membersihkan lingkungan, halaman rumah kita, ya, menjaga kebersihan lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan, ya, buanglah sampah pada tempatnya supaya itu tidak menjadi kotoran, sumber penyakit, ya, tidak menyumbat selokan, parit atau sungai, dan itu bisa mengakibatkan banjir. Menggunakan air yang cukup, jadi harus hemat air. Jadi kalau kita ke kamar mandi, buka keran, selesai dari kamar mandi, tutup kerannya supaya air itu tidak terbuang-buang, ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian menggunakan listrik yang cukup. Kalau kita ya keluar dari kamar, ya matikan lampu, ya keluar dari kamar mandi, matikan lampu dan lain sebagainya. Hemat listrik. Kemudian hemat menggunakan kertas. Ya, kertas itu dibuat dari kayu, pohon-pohonan. Jadi kalau kita ya menggunakan kertas
berlebihan, tidak hemat, otomatis semakin banyak pohon ditebang. Harus hemat kertas. Kemudian belajar mendaur ulang barang-barang yang bisa, barang-barang bekas yang bisa diolah ulang seperti plastik, ya, kaleng, ya, itu bisa kita kumpulkan didaur ulang. Nah, itu contoh perbuatan menjaga lingkungan alam dengan baik. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai 8 menjelaskan bahwa tanah, ya, hanya akan bisa menghasilkan buah atau berkat yang baik itu bagi mereka yang mengerjakannya. Jadi tanah ini akan menghasilkan sesuatu yang baik kalau tanah ini, bumi ini dikerjakan dengan baik, dijaga dengan baik. Tapi kalau bumi, tanah ini tidak dikerjakan, tidak dijaga dengan baik, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi manusia. Ya, anak-anak. Ya. Jadi cintailah, kasihilah alam dengan sungguh-sungguh agar hidup kita mendapatkan yang baik dan Tuhan memberkati kita. Baik, di sini ada ayat hafalan dari Ibrani 6 ayat 7, anak-anak nanti bisa baca dan hafalkan. Dikatakan di sana, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Lihat ya, kalau kita bisa mengerjakan bumi dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, kita akan mendapatkan hasil yang baik, menerima berkat dari Tuhan. Itu tugas kita, anak-anak. Tidak menjaga alam sama saja kita tidak menjalankan perintah Tuhan. Dan itu perbuatan yang salah, bahkan berdosa. Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini, anak-anak. Mari belajarlah mengasihi, mencintai lingkungan dengan baik. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi anak-anak semuanya. Amin.